Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Agiska Septiani. NIM saya 877584703. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu dalam pendidikan, bukan cuma teori, tapi keempat dunia pendidikan. Filsafat ilmu itu ibarat satpam sekaligus navigator dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan nggak berjalan asal-asalan, tapi punya arah, dasar, dan tujuan yang jelas. Pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan dasar seperti apa sebenarnya pendidikan itu, kenapa pendidikan penting, dan apa tujuan pendidikan. Dari sini, ilmu pendidikan jadi punya identitas yang jelas sebagai bidang ilmu yang fokus membantu manusia berilmu, berkarakter, dan siap hidup di masyarakat. Kalau nggak ada filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan cuma jadi aktivitas transfer materi aja. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu juga memastikan pendidikan berjalan secara ilmiah, logis, dan sistematis. Artinya, metode pembelajaran harus bisa dipertanggungjawabkan, penelitian pendidikan harus berdasarkan data, dan teori pendidikan harus diuji dan dikembangkan terus-menerus. Jadi, pendidikan bukan cuma sekedar katanya bagus, tapi memang dibuktikan lewat penelitian dan pengalaman nyata. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai pendidikan. Pendidikan gak cuma soal nilai rapor atau ranking, tapi juga soal moral, karakter, empati, dan kemanusiaan. Disinilah filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap menilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, toleransi, dan kemanusiaan. Karena kalau pendidikan cuma fokus akademik tanpa nilai, hasilnya bisa pintar tapi minim etika. Materi selanjutnya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna itu pendidikan yang nggak cuma bikin peserta didik hafal materi, tapi juga paham makna hidup, cara berpikir kritis, dan cara jadi manusia yang baik. Ketika pendidikan berjalan secara bermakna, muncul pengalaman baru, masalah baru, dan cara berpikir baru. Nah, semua itu bikin filsafat ilmu terus berkembang. Contohnya, dulu pembelajaran fokusnya guru sebagai pusat ilmu. Sekarang berkembang menjadi murid yang menjadi pusat pembelajaran. Karena muncul pemikiran bahwa peserta didik harus membangun pengetahuannya sendiri. Artinya, praktik pendidikan di lapangan ikut memunculkan refleksi pemikiran dan filsafat baru. Jadi, hubungan pendidikan dan filsafat ilmu itu saling menguatkan. Filsafat ilmu memberi dasar berpikir, pendidikan memberi pengalaman nyata untuk dikaji kembali. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membantu kita melihat masalah pendidikan secara mendalam dari berbagai sisi, bukan cuma di permukaan. Pisau analisis ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi fokus pada hakikat atau inti dari sesuatu. Epistemologi fokus pada cara memperoleh pengetahuan. Aksiologi fokus pada nilai dan manfaat ilmu. Selanjutnya, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, kurikulum merdeka dibuat karena adanya pemikiran filsafat bahwa setiap peserta didik punya potensi dan gaya belajar yang berbeda-beda. Makanya pembelajaran dibuat lebih fleksibel, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Ini menunjukkan adanya dasar filsafat humanisme dan konstruktivisme. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum sekarang nggak cuma fokus hafalan, tapi juga critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Karena pendidikan modern percaya bahwa tujuan pendidikan bukan cuma pintar, tapi juga mampu menghadapi kehidupan nyata. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Contoh singkatnya, guru IPA mengajak peserta didiknya untuk menanam tumbuhan secara langsung daripada membaca buku. Kenapa? Karena berdasarkan filsafat konstruktivisme, pengetahuan lebih bermakna kalau peserta didik mengalami dan menemukannya sendiri. Jadi, belajar gak cuma teori, tapi juga praktik nyata.
Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu punya peran penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar berpikir, pengarah sekaligus alat analisis dalam memahami berbagai persoalan pendidikan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki tujuan yang jelas, berjalan secara ilmiah, dan tetap memiliki nilai kemanusiaan. Sementara itu, pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena pengalaman dan tantangan dalam pendidikan terus melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Jadi, filsafat ilmu bukan sekedar teori yang ribet, tapi fondasi yang penting supaya pendidikan tetap relevan, manusiawi, dan bermakna di era sekarang. Terima kasih.